Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Bapak Somari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Bapak Dharma Suheri selaku Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Brebes dan Bapak Somari yang saya hormati dan seluruh teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi. Di kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan nikmat sehat untuk hadir di kesempatan kali ini. Berdiri. Beradanya saya di sini bukan karena tidak mempunyai kepentingan, tetapi karena saya ingin menyampaikan suatu informasi yang sangat penting di era saat ini, yaitu tentang bagaimana generasi muda berperang terhadap narkoba. Kemarin, saya melihat suatu artikel yang dimana seorang narkoba ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkoba. Lagi dan lagi tentang narkoba, seakan-akan eksistensi narkoba tiada habis-habisnya. Indonesia darurat narkoba, di mana penduduk Indonesia kurang lebih 205 juta jiwa sebagai pasar potensial pemasok narkoba. Dan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia kurang lebih 4 juta jiwa. Dan ini bukan masalah yang sepele. Apakah narkoba itu berbahaya? Jelas sudah, tidak diragukan lagi. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang semakin marak di berbagai negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dengan narkoba, karena daya rusak narkoba lebih serius dibanding dengan terorisme dan korupsi. Karena narkoba dapat merusak otak yang akan menimbulkan penyakit kronis, bahkan sampai mengakibat kematian. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebut peredaran narkotika dan obat berbahaya cenderung meningkat di setiap tahunnya. Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar ke seluruh kalangan anak-anak. Jalur masuk narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut, seperti di wilayah perairan dan pelabuhan tidak resmi. Terdapat beberapa jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia, yaitu ada Afrika, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan juga Eropa. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kopjen Pol Petrus Reinhard Galose mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15%, sehingga menjadi 1,95% pada Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebut peredaran narkotika dan obat berbahaya cenderung meningkat di setiap tahunnya. Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar ke seluruh kalangan anak-anak.
jalur masuk narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhan tidak resmi. Terdapat beberapa jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia, seperti Afrika, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan juga Eropa. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Petrus Reinhard Galose mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15%, sehingga menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa pada tahun 2020. Bukan jumlah yang sedikit untuk bangsa yang sebesar bangsa Indonesia. Dari kasus-kasus yang tersebar di halayak, kita harus benar-benar menyikapi bagaimana cara untuk menurunkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Tahun dari tahun, BNN telah menemukan strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika selama ini mengedepankan 3 kebijakan. Yang pertama, ada soft power, yang dimana berupa rehabilitas dan pasca rehabilitasi penggunaan narkoba. Yang kedua, ada hard approach, yakni pemberantas dengan hard approach, yakni pemberantas dan head approach, yakni pemberantas dan penegakan hukum yang terukur. Dan yang ketiga, smart approach, yakni penggunaan teknologi mengingat adanya transaksi di dunia maya dan terjadi peningkatan jutaan dolar di dunia darknet. Sebenarnya narkoba bisa menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan di saat itu juga bisa merusak kesehatan. Namun ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab memakai obat terlarang ini, padahal sudah jelas bahwa narkoba hanya bisa dikonsumsi atas resep dokter. Karena bahaya dan dampak narkoba sangatlah berbahaya bagi hidup dan kesehatan, seperti dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, bahkan sampai berujung kematian, dan juga gangguan kualitas hidup. Kita, sebagai generasi muda, seharusnya dapat berpikir kritis bahwa narkobalah obat yang terlarang. Kita, sebagai generasi muda, seharusnya dapat berpikir kritis bahwa narkoba ialah obat yang terlarang dan tidak seharusnya dikonsumsi untuk sembarangan. Dan sebagai generasi muda, seharusnya kita bisa membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai, aman, dan tentram. Dan tanpa narkoba, sumber daya manusia dan generasi muda menjadi generasi yang berkualitas. Katakan tidak pada narkoba, marilah kita perangi narkoba dan jadikan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang tangguh agar negara Indonesia menjadi negara yang berkualitas. Sekiranya itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Santi 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 Om. Salam
kebijakan. Sekiranya itu dari saya. Wassalamualaikum. Sekiranya itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Katakan tidak pada narkoba. Terima kasih.